سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbul Ka'bah wal qiblatu ammatu ummah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kita adalah milik Allah. Hidup kita berada di dalam genggaman Allah. Kita akan kembali kepada Allah, dan apa saja yang kita lakukan di dalam hidup ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya sama kita sampaikan kepada junjungan alam Baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan semua kita dalam menjalani sisa-sisa hidup ini terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan sebuah harapan nanti di yaumil mahsyar kita bisa bersama dengan Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah subuh yang mudah-mudahan semua kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak salah, berkisar 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi Jumat semalam 20 Sa'ban, Sabtu 21, ini Minggu berarti 22 Sa'ban. Jadi berkisar 8 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang populer yang sering dibacakan oleh da'i kita, walaupun sebenarnya dikatakan hadis ini agak dhaif, man fariha bidukhul Ramadan faharramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah. Hadis ini kan dilihat luar biasa ini. Senang aja kita datang Ramadan ini, senang saja, maka Allah mengharamkan tubuh kita masuk ke dalam neraka. Berarti kalau diharamkan Allah masuk ke dalam neraka, di mana tempatnya itu? Surga. Kena enak itu. Asal senang saja jadilah itu. Ya kok tak sembahyang Ustaz, masuk surga lah itu. Yang penting senang. Ya kok tak puasa Ustaz, masuk surga lah itu. Yang penting senang. Kan gak gitu juga pahaminya. Ada makna tersirat di dalam hadis itu. Jadi nggak bisa kita mengartikan, memahami sebuah hadis itu bulat-bulat.
Karena kalau bulan-bulan ini yang jadi bahaya. Ini yang bisa salah kita dalam mengamalkan ajaran agama. Itu dia. Saya ingin bercerita kepada kita bahwa ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan di dalam menyambut kedatangan Ramadan itu. Apa itu? Pertama adalah lunasi dulu hutang pihutang. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah, hutang yang mana? Hutang yang bisa jadi Ramadan tahun lalu ada tinggal puasa kita karena sakit. Nah, kan dulu tak bisa puasa, ada 1 hari, ada 2 hari, ada 3 hari gitu. Yang kita tinggalkan, yang kita tidak berpuasa, ada 2 sebabnya itu. Pertama karena sakit, yang kedua karena safar. Safar itu musafir ya. Pergi jauh ke Padang umpamanya naik mobil. Karena kita dalam keadaan musafir, ada rukhsah, ada keringanan. Jadi puasa tahun lalu itu ada yang kita tinggalkan, maka diganti. Ini masih ada waktu seminggu lagi. Gantilah itu. Jangan nggak diganti. Kalau ditambah dengan ada perempuan ketika masa haidnya atau masa wiladahnya. Haid itu ya biasa, wiladah itu ketika dia baru saja melahirkan. Ada lagi nanti ditambah karena dia takut ketika dia hamil, dia dalam keadaan menyusui, kalau dia berpuasa berakibat fatal dengan anaknya yang dalam kandungannya, maka dia juga boleh tidak berpuasa. Nah, kalau kita laki-laki ini cuma 2, sakit atau musafir ya. Jadi kalau ada dulu yang kita tinggalkan, itu dibayar ya. Diganti. Nah, kalau 2 minggu tinggalnya Ustaz, itu dah tak terganti lagi tuh. Pada waktunya tinggal seminggu. Kalau ditinggalkan tanpa sakit Ustaz, dia tidak sakit, dia tidak musafir. Dia tidak berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Nah, itulah parahnya itu. 1 hari Ramadan yang ditinggalkan itu, walaupun 10 tahun kita berpuasa terus untuk mengganti 1 yang kita tinggalkan itu, tak bisa diganti. Itulah puasa Ramadan itu. Tak bisa main-main awak. Itu hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia. Hutang sama STM bisa jadi. Ada bulanannya nunggak. Ada duit orang yang kita pinjam. Harus diganti, dibayar. Kalau tiada Ustaz, taulah keras batu lebih keras tiada. Nah, kalau tiada datangi orangnya. Jangan diam-diam saja wak. Kalau kawan awak umpamanya, aduh aku minta maaf lah yo, nemo Ramadan. Belum ada duitku untuk membayar hutang yang ku pinjam duitmu dulu. Sabarlah kau dulu yo. Nah, datangi wak itu yang kita pinjami wak, minta maaf kali awak. Ini ndak Ramadan, hutang belum terbayar wak. Biar sedap puasa.
biar bersih dia. Karena puasa ini tergantung dari kondisi hati kita. Masa pula puasa ngut-ngut hati awak orang kampung. Awak duduk, lewat kawan tua ada utangnya 200 belum bayarnya, awak puasa. Lah hati ada utangnya. Minjam duit, janji tak diganti seminggu, 2 bulan terbaru bayar. Kita puasa. Tapi ngut-ngut hati awak. Karena kadang-kadang model kita nih, udah kita yang minjam duit, kita pula yang ngamuan. Kita pula yang marah. Apalagi kok ditagih. Oh wajah. Bukan tanggung hangatnya hati awak. Awak yang berutang, awak yang salah. Ditagih orang utang awak. Marah awak. Padahal orang yang datang mengingatkan kita untuk membayar hutang, itu tanda dia sayang sama kita loh. Satu, yang kedua, ketika ada orang meminjami kita, jangan dianggap makanan. Kalau dia dianggap makanan, dianggap tokoh-tokohan. Minjam ligat, bayar lama. Dia minjamkan kita itu bukan karena dia banyak duit, tapi dia merasakan dan pernah merasakan macam mana susahnya tak punya duit. Macam mana susahnya ketika kita butuh, kita perlu, tak ada yang memberi bantuan. Akan dibantu. Jadi, menyambut Ramadan ini, lunasi hutang itu. Itu yang paling penting. Ada orang yang menagih, itu tandanya dia sedang menyelamatkan kita dari neraka jahanamnya Allah. Makanya kan itu sering diingat-ingatkan itu begitu mati kita. Ahli bait, anak-anak bercakap kalau ada hutang-hutang mak kami ni, ayah kami ni, maukah bapak memaafkannya? Kalau tak bisa dimaafkan, maka kami ahli warisnya siap untuk membayarnya. Kenapa itu harus diminta gitu? Karena itu menjadi sebuah persoalan. Karena hutang itu bisa menghambat kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan lebih parah lagi, hutang itu akan menambah-nambah azab kita di dalam alam barzah atau alam kubur. Sudahlah tersiksa di dalam alam kubur, apalagi alam mahsyar. Begitu hendak masuk surga, ditahan sama malaikat. Oh, tunggu dulu, nggak bisa kau masuk. Dulu waktu di dunia masih ada utangmu sama Ustadz Ikram. Kau bayar dulu. Kau bayar dulu itu. Ada orang mati di alam barzah sana, alam mahsyar sana, bawa duit. Dah ke masjid saja solat subuh lupa bawa duit. Maka lewat kotak impatan yang terisi, ya kan? Sama, aku butuh ingat aku, ya lewat kotak depanku. Aku tak bawa duit, mayalah aku masukkan, aku lewatkan sajalah sudahnya. Sedangkan solat subuh saja kita tak bawa duit. Apalagi di dalam alam mahsyar sana. Udah kata malaikat, balik kau dulu ke mahsyar tu, kau cari Ustadz Ikram. Pertanyaannya, di mana kita mau cari? Coba, di mana kita mau cari? Manusia pertama dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman itu kumpul situ semua. Kumpul situ semua. Yang di situ sudah tak ada lagi mikirkan utang. Oh, si Fulan dulu ada utangnya sama aku gitu. Nggak ada lagi itu. Istriku di mana gitu. Nggak ada lagi itu. Anakku di mana. Nggak ada lagi itu. Faiza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Yang keluarga sedarah pun, ini ayah, ini oma, di sini ada anaknya, di depan ada istrinya. Ini pun tak sempat bertegur sapa. Anak jumpa sama oma, aduh mak aku, maafkan aku dulu mak di dunia. Ya ada itu, mak tolong aku mak, nggak ada itu. Itulah dahsyatnya itu hari kiamat tuh. Lagi pisah semua. Makanya Ramadan ini mau datang, bersihkan dulu hutang pihutang kita. Kalau hutang sama sogem Ustaz, itu tak tahu aku jawabnya itu. Kalau sogem tak terbahas kita, ya kan? Pokoknya kalau tak bayar 3 bulan, 2 bulan, tarik sogem kita tuh, dah selesai. Ini cerita kita, ini cerita hutang sama manusianya ini. Kita utang sama awak, kita sama utang sama tetangga awak, utang sama kawan awak. Supaya apa? Supaya jangan ada bersitan di dalam hati kita. Yang pertama. Yang kedua, al-afina anin nas. Meminta maaf dan memberi maaf. Saling memaafkan. Jangan ada permusuhan, jangan ada kebencian, jangan ada kedengkian. Bersihkan saja hati kita menyambut kedatangan Ramadan tuh. Karena Ramadan tuh salah satu fungsinya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Aku aja pun banyak orang sekarang ni tak memilih aku, tak sakit hati aku, lantakmu situ kupikir. Kena aneh orang sekarang ni, ya kan? Ada saudara sendiri, ada ustaz, lebih hendak yang milih tak ustaz, kan itu dia. Ada orang yang solat, dia rajin solat, lebih suka dia milih orang yang tak solat. Macam mana lah itu? Itu bukan persoalan iman tak beriman lagi itu. Entah di mana kajiannya, itu pun tak dapatku. Lantas apakah aku mesti sakit hati? Tak perlu. Biarkan urusannya sama Allah. Biarkan dia yang menanggungkan dosanya. Karena nanti la tattakhidhu awliya'akum min dunil mu'minin itu, janganlah kau pilih pemimpinmu selain daripada orang mukmin. Itu dah masuk lah itu. Berarti kalau dia tak solat awak pilih, berarti tak mukmin dia. Ada orang yang solat, ustaz lagi, tak awak pilih, kalian tahankan dosanya, bukan aku. Ini akan berakibat fatal sebenarnya. Bayangkanlah Patumbak ni 80.000 pemilih. Sibolangit sana 16.000 pemilih. Lebih banyak hutan, lebih banyak pohon daripada manusianya. Bisa 2 anggota dewannya, coba. Kecil Sibolangit itu. Tapi bisa nyatu di sana. Orang tu lebih banyak yang non-muslim ketimbang muslim. Tapi yang muslim itu mengamalkan ajaran Islam. Awak yang Islam jauh dari ajaran Islam. Wasafati sofa. Kan ada itu. Maka susunlah safmu. Rasul bilang alaikum bil jamaah. Bangun kekuatanmu dengan jamaah. Jamaah Masjid Suratul ada pun bergaduh-gaduh. Usahlah pilih ustaz ente, cocok ente pula.
Jadilah engkau seperti bunyanun marsus. Karena hanya kekuatan jamaah yang kompak yang akan menjadikan kita kuat. Paling tidak jamaah pagi ini kan bangga dia. Ada ustadz, dia anggota dewan itu kan bangga kita itu. Ada tempat kita mengadu. Ada segenggam kekuasaan yang dipegang. Tengoklah 5 tahun yang lalu. Macam mana kalahnya pembangunan kita dengan pembangunan yang ada di gunung sana. Kita bilang itu kan Deletuana, Morambe, biru-biru. Sibolangit itu daerah gunung. Awak yang dekat dengan perkotaan. Bukannya makin maju ke depan berfikirnya, malah makin mundur. Malah ada orang Islam lebih suka milih orang yang tak solat ketimbang orang yang solat. Malah orang Islam tergadai akidah dan imannya karena 200.000, karena 150.000, ketimbang memilih orang yang paham dengan agama. Padahal uang yang 200 tadi udah habis, itu udah gak ada lagi sekarang ini. Tahankan, samanya kita menahankannya. Padahal kita sudah tekan kontrak itu dengan sekretaris BKM Masjid Suratul Adha, bahwa setiap bulannya saya akan menyumbangkan 500.000 untuk operasional kegiatan BKM Suratul Adha. Bahkan saya juga sudah bernazar dan berniat kalau jadi Dusun 3 ini kain kafannya kalau ada yang meninggal saya yang menyumbangnya. Dan itu sudah saya lakukan selama 40 hari di Segara Bawah. Jadi ini bukan cerita mengandalkan menceritakan, bukan bermaksud dia, tidak. Tapi itulah sebuah komitmen saya. 7 yang meninggal di Segara Bawah itu sebagai program utama kita yang menyiapkan kain kafannya. Ada tempat kita mengadu, anak awak sudah tamat sekolah, nggak bisa kerja, mau masuk kerja aja harus bayar. Anak awak baru tamat TK, mau masuk MIN kena tolak, masuk MTSN tak diterima, masuk ke MAN payah. Sama siapa ndak mengadu? Lebih suka kita orang yang ujung-ujung sana yang tak kenal awak kita pilih ketimbang ustadz di kampung kita. Padahal waktu meninggal ayah awak, ustadznya di kuburan tuh. Padahal waktu wirid malam pertama, kedua, ketiga, ustadz tuh sekali baca doa dia tausiah juga. Orang jauh sana yang kenal pun tidak, datangnya 5 tahun sekali, itu juga yang awak pilih. Kena kasih 200.000, kena kasih 100 limpul. Banyak pula ada segala nitip suksesnya. Sudahlah. Karena yang aku siapkan itu adalah mental kalah. Jadi macam mana ceritanya ini Ustaz? Tunggulah dulu tanggal 17 Maret nanti. Tanggal 17 atau tanggal 20 Maret baru diumumkan. Ustaz masuk tidak? Ya doa-doa sajalah. Mudah-mudahan ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, saya sudah siap. Karena apapun yang terjadi atas diri saya, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya, masalahnya, tak cerdas-cerdas kita jadi umat Islam ini. Padahal salah satu target dari puasa itu adalah la'allahum yarsudun, supaya kita menjadi orang yang cerdas. Cerdas melihat potensi diri, cerdas dalam beribadah, cerdas dalam menentukan masa depan anak-anak kita. Itu yang cerdas. Cerdas dalam memikirkan kampung nih. Coba ada, udah berapa lama segala-gala nih tak pernah ada anggota dewannya. Si Kramen bukan orang Segara, orang petumbak kampung, betul. Tapi ayahku orang Segara dan lahir di Segara ini. Abahku itu orang Segara. Nah itu dia. Udahlah. Jadi sudah, saya juga tidak ada persoalan.
Yang berbuat fasik, yang berbuat salah, biarkan dia yang berurusan dengan Tuhannya. Tak boleh pula awak jadi ustaz ni. Sudah namanya awak ustaz, awak membenci orang, awak mendendam orang, awak enggak boleh pula itu. Berarti bukan ustaz itu. Karena tugas saya dan tugas kita semua harus tetap melakukan kebaikan-kebaikan dan berbuat yang terbaik. Jadi sekarang ni kalau ada yang meninggal, kalau saya tak datang itu tanda tak dikabarinya itu. Itu tanda tak dikasih tahu. Jadi kalau saya dikabari, saya ditelepon, saya di WA, saya di SMS, saya tahu, insya-Allah saya datang. Karena kemarin ada yang meninggal di sini katanya, saya tak kabar. Nah, sudah berangkat ke Medan, ada urusan, baru dia telepon gitu. Ada juga yang bercakap, enlah katanya. Habis pemilu tidak datang lagi katanya. Saya senyum saja. Ya manusia itu begitu. Semua hidup ini dalam sangkaan-sangkaan. Nah, kembali kepada kaji. Al-afina 'anil nas. Meminta maaf atau memaafkan itu baik. Itu luar biasa. Jadi sebelum datang Ramadan ini waktu 1 minggu ini ya salam-salaman lah kita. Datang-datangi mertua, datang-datangi pegawai, datang-datangi siapa segala macam, salami, minta maaf segala macam. Jadi jangan meminta maaf itu waktu Idul Fitri. Idul Fitri itu sudahnya lah. Karena itu kegembiraan. Jadi yang paling penting itu adalah meminta maaf ketika masuknya Ramadan itu. Supaya apa? Supaya bersih. Supaya bersih. Jadi jangan lagi ada antara kita sesama muslim ini lagi. Udahlah, pemilu sudah lewat lah udah. Yang pengkhianat biarlah pengkhianat, yang berkhianat biarlah berkhianat. Tapi jangan itu menjadi sebuah patokan dan menimbulkan kebencian kita terhadap orang lain. Walaupun memang saya memang paling enggak suka, paling benci dengan pengkhianat itu. Tapi ya sudah. Ini sudah sunatullah. Ada persoalan. Yang paling penting bagaimana kita bisa bersih, bagaimana hati kita bisa bening dalam menyambut kedatangan Ramadan ini. Ini yang paling penting. Kalau jabatan itu kan dunianya tualah. Setinggi apapun pangkat jabatannya hari ini SBY diangkat menjadi kok SBY? Si siapa? Presiden terpilih. Walaupun belum diumumkan secara ini, Prabowo sudah diangkat menjadi jenderal. Mau siapa saja pun dia, ketika mati tempatnya itu adalah tanah. Jadi nggak ada itu. Saya hanya mengambil sebuah kesimpulan, kalaupun saya jadi anggota dewan nanti, mungkin itu yang terbaik dari Allah. Kalaupun tak jadi, itu juga yang lebih baik dari Allah. Sudah, semuanya datang dari Allah, semuanya kembali kepada Allah. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Tak baik menurut kita, bisa jadi itulah yang terbaik menurut Allah. Yang paling penting adalah yuk kita al-afina 'anil nas, saling memaafkan. Karena saya juga sebagai ustadz harus menunjukkan ya teladan lah. Ustadz itu ya ustadz gitu. Tak lagi ustadz ada cerita dendam, benci apa segala macam gak ada. Ya saya hanya menjalankan tugas saya sebagai ustadz yang sampai hari ini sudah 2-3 tahun yang lalu sudah mempersiapkan diri saya memang untuk umat ini gitu. Sama dengan kuliah subuh ini, saya tidak pernah komplain, saya tidak pernah menolak ketika dipinta untuk beri tausiah di Masjid Siratul Adha ini walaupun tak ada amplopnya. Kan nggak pakai amplop ini. Kalau kebawakan gengsi ke mana mau aku. Kalau kuliah subuh Pak Ketua di masjid-masjid lain tuh paling kecil 500.000 loh. BSD segala-gala itu 400.000 kuliah subuhnya. Saya sudah ada beberapa kali ngisi di sana. Itu kok di Medan sekitar segitu. Jadi kalau saya banding kuliah subuh saya dengan Siratul Adha, saya tanya dulu BKM ada nggak amplopnya? Nggak ada. Oh nggak bisa. Nggak, ini memang udah tugas umat gitu. Tugas saya gitu.
Ya cuman BKM perhatikan juga lah ustaz-ustaz yang lain. Kalau memang agak gelapnya hidup ustaz tuh, salamkan. Karena memang nggak bisa pula gratis-gratis saja lalap. Supaya ada barokah jamaah, ada silaturahminya. Kalau ustaz ikram memang nggak diterimanya. Saya sampai ditanya, ustaz ini begini sama orang BKM Sekotol ada. Udahlah, tak udah itu bilang. Mau usah lagi dikaji-kaji mau dikasih duit apa segala macam untuk saya, enggak. Pengiritan ibu-ibu saja berapa jamaah saya itu yang tidak pernah saya terima amplopnya kok. Enggak itu. Saya hanya meyakini bahwa rezeki saya sudah ditentukan oleh Allah kok. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Sehingga kita akan menemukan dan merasakan indahnya bertuhankan Allah itu. Ini yang paling penting dalam hidup ini gitu. Jangan takut. Saya dakwah ya dakwah gitu. Udah. Tausiah sudah. Itu di dalam masjid itu ada amplopnya tuh 100.000 loh. Mulai subuh. Itu pun saya ambil itu. Saya suka aja pegang sama BKM. Udah pegang aja tuh sama bendaharanya. Begitu setahun. Saya tanya berapa duitku? Ada 1.300.000 katanya. Karena ada sebulan 2 kali masuk saya. Ada 1.300.000 katanya. Oh yaudah, itu belikan beras saja, kasihkan ke janda-janda tua. Ya, karena memang itu tugas kita, berbagi dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Walaupun ada yang bilang, Ustaz, kalau Ustaz jadi anggota dewan kan enak. Ya sudahlah, saya bilang, gak perlu kita kaji lagi tuh. Menantikan 5 tahun lagi lamanya tua bilang. Kita jalin sajalah hidup ini dengan terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada persiapan katanya menyambut Ramadan tuh mandi panggil. Bolehlah wangi-wangian. Biasanya itu kan menjelang sahur pertama, paginya mandi itu kan mau ke masjid, itu mandi panggil katanya. Boleh tuh Ustaz, boleh. Silakan saja. Entahlah sekarang masih ada entah tidak lagi tradisi mandi panggil itu. Tapi kalau masih mak-mak kita dulu itu biasanya tak pernah ketinggalan mandi pagi gitu. Dia begitu sholat subuh ke masjid wangi semua. Wangi-wangi dia. Terakhir dia. Ziarah kubur. Ini yang jadi masalah ini. Untuk apa ziarah kubur? Anehnya kita beginda puasa baru teringat ziarah. Kalau tidak puasa tak ada ziarah. Iya kan? Ramai kuburan kan? Kalau pendak ngelih kuburan bersih mengkala, hendak puasa gini lah. Bersihlah kuburan tu. Kejam kali awak sama mak awak sama ayah awak udah mati tu. Kalau saya ditanya, maksud saya begini, jangan menjadi sebuah paham bahwa jaga ke kubur menjelang Ramadan itu wajib. Dan jangan takut. Kau sudah jarah? Belum. Jarahlah kau. Sekarang payah. Keteguran. Cobalah. Dari mana cerita keteguran? Ada nanti yang tak jarah dia. Begitu masuk 1 Ramadan, demam anaknya. Menggigil-gigil badannya. Panas badannya. Tak ada jalan. Ini kan tak jarah dia. Dari mana ceritanya ini? Mana ada itu? Bukan jarah itu yang penting. Apa yang penting? Doa. Mak awak tak ada, ayah awak tak ada. Berarti 1 hari 1 malam pinomat kata orang mendeling. 5 kali kita mendoakan emak dan ayah kita yang sudah meninggal itu. Yang penting doanya bukan ziarahnya. Kenapa mesti ziarah? Salah satu fungsi ziarah itu adalah mengingatkan kita kepada kematian. Zikrul maut. Ingat kita kalau kita bakalan mati itu maka ziarah. Siapa ada kerja ke Medan? Berapa banyak kuburan yang kita lewati?
Ndak ke Sambuawa ada 3 kuburan. Kalau kita masuk ke Halat ada 2 tempat pemakaman perkuburan. Masuk ke Halat ada 3 itu. Kalau ke Pasar 7 itu ada 2 kuburan yang kita lewati. Pertanyaannya adalah, waktu kita melewati kuburan itu, ingat gelah kita mati? Anda ke segala bawah. Kita lewati kuburan itu. Adakah kita ingat mati? Nggak ada. Ikut awak mengantarkan jenazah ke kuburan. Begitu menunggu jenazah itu dimasukkan ke dalam lahatnya, ada tidak pikiran kita, oh di sinilah tempatku nanti nih. Cemanalah aku nanti kalau mati ya Allah. Ada begitu? Tak ada. Parahnya, waktu kita ziarah tempat emak kita, tempat ayah kita menjelang Ramadan nih, kita pun tak ingat kalau kita akan mati. Kadang-kadang si bawa ndak jaga tu yang bawa air lah, bawa bunga lah. Kenapa bawa bunga jaga? Hah? Kenapa bawa bunga? Kau tak tahunya, awak ngapain awak buat? Ditabunglah bunga itu di atas kuburan. Supaya apa itu? Nggak ada efeknya itu. Efeknya sama kita manusianya. Kalau awak datang jaga, oh udah dijagahi sama keluarganya si Polan tuh gitunya itu. Apa tandanya? Bunga itu tadi. Memberi tandanya itu. Itu dia. Bukan ziarah hanya yang penting. Yang penting itu adalah mengirimkan doa untuk emak, untuk ayah kita yang sudah meninggal dunia itu. Jadi kalau saya bilang saya sudah hampir ya, nggak pernah saya jaga tempat ayah saya, tempat abang saya gitu. Saya jaga itu ketika memang ada yang dikumpulkan situ saya datang gitu. Tapi kalau memang khusus untuk jaga saya nggak pernah. Apalagi mau Ramadan, saya nggak pernah. Karena bukan itu fahamnya. Fahamnya itu adalah, yang paling penting itu adalah, jangan sampai tidak mendoakan emak dan ayah kita. Pertanyaannya, salahkah ziarah menyambut Ramadan Ustaz? Tak ada salahnya. Aku tak berani juga aku nyalahkan. Padahal nggak ada. Kalau dulu ada hadis, kumtu nahaitukum an ziyaratil qubur al-an fajuruha. Kalau dulu memang kulagan kalian jaga kata Rasulullah. Tapi kalau sekarang jarahlah. Apa sebabnya? Ada juga masalahnya dulu. Karena dulu keimanan masyarakat Arab jahiliyah itu dulu belum begitu kuat. Sehingga ditakutkan meminta kepada yang sudah mati. Itu jadi itu bakal dilarang. Kalau sekarang mau jaga silakan. Tapi maksud saya jangan diponis kalau tak jaga, tak sempurna puasa kita. Itu dia. Jangan diponis jaga itu merupakan sebuah kewajiban atau wajib hukumnya jaga. Bukan itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendoakan mak dan ayah kita yang sudah meninggal itu, wabil khusus di bulan Ramadan itu. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan senanglah hati kita, bahagialah hati kita dengan datangnya Ramadan ini. Jadi saya mau sampaikan terakhir kajian kita adalah jangan pernah berpikir di bulan Ramadan itu mencari pahala. Ini banyak pahalanya, ini banyak pahalanya. Gak usah. Jangan itu lagi. Jadi kajian-kajian kita ini bukan cari pahala. Ya. Jadi kajian kita hanya satu. Apa itu? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Engkau yang aku maksud ya Allah, dan keridoanmu yang aku tuntut dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan nantinya. Mintalah keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.
Semoga kita bergembira menyambut kedatangan Ramadan ini. Jangan suntuk. Jangan pening. Kenapa banyak juga orang yang ku tengok pening di datang Ramadan. Ama aku beribadah ni, puasa ni yang paling gak tahan aku, katanya pula. Tak makan, tak apa, segala macam. Gak ada itu semua. Ibadah itu adalah, puasa itu adalah ibadah sirriyah. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Ramadan yang datang kali ini adalah Ramadan yang terindah buat kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini kita mampu mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, dengan harapan Allah merahmati, meridhoi kita semua dan menerima segala amal ibadah kita. Mohon maaf, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.